NPM 22 40 60 31. Perkenalkan, nama saya Maya Kristiani dengan NPM 22 40 60 51 16. Perkenalkan, nama saya Nur Quratul Aini, NPM 22 40 60 50 78. Hai, perkenalkan, nama saya Amulandari, NPM 22 40 60 51 42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari Universitas Muhammad dari jurusan PGSD. Di sini kami akan mewawancara pihak dari Bawaslu. Untuk tempat dan waktunya kami persilakan. Oke. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Dian Antarja. Ya. Saya kebetulan kerja di Bawaslu ini sebagai salah satu pimpinan di sini. Ini kita ada 3 pimpinan. Saya, kemudian Pak Zulfauzi, kemudian Pak Jufri. Kalau kemudian teman-teman panggil saya abang, tidak ada masalah. Karena rata-rata anak staff tuh manggil saya ada yang abang, ada yang manggil Pak. Kalau saya tuh santai saja. Artinya kan apapun panggilan itu tidak ada masalah. Karena bagi saya yang terpenting itu adalah pekerjaan, dan pekerjaan itu adalah waktu. Izin bertanya, Bang. Sebelum saya bertanya, saya ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila, biasa dipanggil Dila. Saya dari jurusan PGSD. Untuk semester sekarang saya semester 2. Pertanyaan saya, Bang, tindakan apa sih atau upaya apa yang dilakukan Bawaslu untuk menyadarkan kepada masyarakat agar tidak golput? Tindakan apa yang dilakukan Bawaslu agar masyarakat itu tidak golput? Yang pertama, kita melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif. Jadi sosialisasi pengawasan partisipatif itu dengan mengumpulkan tokoh masyarakat, ya, tokoh agama, bisa juga para dosen, para guru, dan sudah kita lakukan di Bawaslu. Ya, kemudian kita memberikan pendidikan. Kenapa para tokoh yang menjadi sasaran bukan masyarakat langsung? Karena para tokoh ini kan punya pengaruh. Yang misalkan tokoh agama, ustaz, kan dia pasti punya jamaah. Terus kalau di Kristen misalkan dan Katolik itu ada pastor, ada pendeta, ya kan. Nah itu kan pasti punya umat di bawahnya kan. Nah ketika para tokohnya itu sudah memiliki pemahaman yang betul terkait dengan pentingnya untuk menggunakan hak pilih, maka dia nanti akan menyampaikan kepada masing-masing masanya, umatnya, jamaahnya itu terkait dengan pentingnya menggunakan hak pilih. Ya, jangan sampai golput. Bahkan saya pernah diskusi panjang itu dengan para tokoh agama, dan ternyata kita sepakat bahwasanya yang namanya menggunakan hak pilih itu punya wajib, haram bagi setiap agama untuk golput. Bahkan mau dia pastor, mau dia pendeta, itu mereka punya dalil masing-masing terkait dengan haramnya golput. Nah, ini ketika tersampaikan kepada jamaahnya, kepada umatnya, maka akan muncul kesadaran secara kolektif dari masyarakat untuk turun mencoblos pada saat hari pemungutan suara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan sosialisasi. Kemarin kita bikin program namanya Bawaslu Belusukan. Nah, Bawaslu Belusukan itu sama, datang, cuma bedanya ini langsung ke masyarakat, tetapi masyarakat yang termarginalkan. Jadi kayak daerah pesisir, kemudian daerah perkebunan yang jarang disentuh oleh para pejabat, para birokrat, bahkan para caleg, para peserta pemilu. Nah, pengalaman Bawaslu ketika turun ke daerah itu, kita menemukan ternyata masih banyak masyarakat yang nggak sadar akan pemilu. Masyarakat masih banyak yang tidak tahu kalau hari ini sudah melakukan pemilu, bahkan tidak tahu kalau hari ini sudah mulai berganti kepala daerah. Nah, ini kan penting. Ketika masyarakat memiliki kesadaran itu, maka masyarakat dia akan memiliki antusiasme untuk datang ke TPS. Terus yang kedua, kita memberikan pemahaman bahwasanya suara masyarakat itu sangat penting sekali. Ketika dia memilih pemimpin yang benar, maka wilayahnya akan terbangun secara infrastruktur dengan benar dan merata.
Tapi ketika dia memilih pemimpin yang salah, maka hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup dan tidak bertanggung jawab. Kemudian kemarin di tingkat pelajar, tingkat SMA, di Bawaslu Tarakan mengadakan kegiatan yang namanya debat mahasiswa. Debat mahasiswa ini mengajak mahasiswa, yang namanya mahasiswa kan identik dengan 3 hal: kreatif, inovatif, dan kritis. Yang paling penting sekali kritis, jadi bukan hanya tebar pesona. Ya, meskipun salah satu ciri khas mahasiswa dan mahasiswi tebar pesona, karena tebar pesonamu itu tidak akan bertahan lama. Mungkin bertahan lama di dunia kampus, tapi begitu kamu keluar dari dunia kampus, yang akan diadu itu bukan pesonamu, tapi isi kepala. Ya, itu yang harus diingatkan dan dicatat baik-baik. Nah, dengan debat mahasiswa ini kan kita mencoba untuk menyentil para mahasiswa ini agar memiliki kesadaran terkait dengan bahayanya pemilu, terkait dengan bahayanya golput, ya, terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, sehingga pemilu itu harus dijaga dan memiliki kesadaran bersama bahwasanya pemilu itu bukan saja tanggung jawabnya penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab semua elemen, termasuk mahasiswa. Ya, karena yang namanya mahasiswa ini, saya meyakini sampai detik ini satu-satunya kelompok masyarakat bahkan institusi yang paling netral dari berpartai kan sini. Tidak ada. Ya, mahasiswa itu pasti netral. Ya, pasti. Nah, kita juga berharap dengan adanya debat mahasiswa itu dia memiliki kesadaran untuk menjaga netralitasnya dia selama dia menjadi mahasiswa. Kemudian di tingkat pelajar kita pernah mengadakan program namanya debat pelajar tingkat SMA, SMK. Kenapa SMA? Karena SMA sudah masuk kategori pemula, usia 17 tahun kan sudah rata-rata kelas 2, kelas 3. Ya kan biasanya karena dia lulus SMA itu sudah punya hak pilih umumnya. Nah, itu dengan diadakan kontestasi debat pelajar tingkat SMA itu, maka siswa dan siswi itu secara tidak langsung dia belajar. Bahkan di luar dugaan kemarin itu melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas yang tingkat pemikirannya nggak kalah jauh dengan anak-anak mahasiswa. Luar biasa. Kemudian untuk edukasi, kemarin kita dari Bawaslu pernah melakukan program namanya Sekolah Pemilu. Ya, kita undang semua organisasi mahasiswaan, bahkan fakultas-fakultas itu untuk mengirimkan delegasinya. Kemudian setelah itu kita pernah mengadakan sekolah kader pengawas partisipatif, itu dibuka untuk umum, siapapun bisa mendaftar. Kemarin sekolah SKPP dasar kita pernah eksekusi. Ya, itu kalau sudah bentuknya sekolah, maka rata-rata dia sifatnya isolasi, maksudnya itu tidak boleh pulang pergi. Tetapi kita dari bawah kita sudah siapkan tempat tinggal. Kalau kemarin kita siapkan ingatnya di Swiss Bell. Inap di Swiss Bell, hotel paling mahal, makan gratis, kalian selesai dapat uang saku lagi. Ya. Cuman kemarin rata-rata kan mahasiswa. Dari sekian pendaftar itu ternyata ada beberapa yang tidak bisa mengikuti syarat kesehatan tadi. Mungkin karena yang pertama bukan kesadaran, yang kedua menganggap ini kayaknya ada yang penting. Nah, itu bentuk upaya-upaya Bawaslu terkait dengan mengatasi fenomena golput. Ya. Baik, pertanyaan kedua ya. Sebelumnya perkenalkan saya dari jurusan PSD. Baik, pertanyaannya, apa strategi pemerintah kali ini dalam menghadapi perkembangan teknologi dan siasat politikus dari berbagai partai untuk bisa mendapatkan kursi? Strategi, kita nggak punya strategi, kan memang sudah haknya peserta pemilu untuk mendapatkan kursi, ya. Karena kita tidak boleh untuk membatasi peserta pemilu untuk mendapatkan kursi, kecuali dia melakukan pelanggaran. Ya. Kalau dalam hal ini Bawaslu mengundang peserta pemilu kemarin, ketua dan sekretaris, kalau nggak salah sama bendaharanya dari partai politik, 2 partai politik yang sudah terdaftar di KPU yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kita sama-sama belajar aturannya. Kita melakukan sosialisasi.
terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu. Jadi di situ para peserta pemilu, dalam hal ini pengurus partai politik, dia belajar untuk mengetahui apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajibannya. Ya, karena di balik hak pasti akan lahir yang namanya kewajiban. Tidak boleh kita menuntut hak terus tapi kewajiban kita lalaikan. Bicara hak berarti dia bicara terkait dengan hak untuk mendapatkan fasilitas, misalkan salah satu fasilitas ya tempat untuk memasang algaka pada saat kampanye nanti. Misalkan hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu. Dan ini para peserta pemilu harus paham itu, harus mendapatkan itu. Kemudian hak untuk mendapatkan jadwal kampanye yang bisa dipertanggungjawabkan agar kemudian tidak saling tabrak dengan peserta pemilu yang lain. Nah, kewajibannya apa? Ya, jangan dilanggar larangan-larangan pemilu. Seperti dalam pasal 280 itu, misalkan kampanye dengan melibatkan ASN, kampanye di sekolah, kampanye di kampus, kampanye di masjid, dan semua tempat-tempat pendidikan itu dilarang. Ya. Atau kampanye dengan melibatkan anak-anak, itu tidak boleh juga. Ya. Atau kampanye, dalam kampanye tersebut terjadilah yang namanya politik atau politik. Nah, ini kan larangan-larangan yang memang tidak boleh dilakukan. Namun di satu sisi juga mereka punya hak ketika mereka ada hak-haknya yang dirugikan oleh teman-teman KPU, maka dia bisa mengajukan ya ke Bawaslu. Jadi begitu. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan pemilihan strategi membatasi peserta pemilu, kita tidak punya. Ya, kita hanya memberikan edukasi, ya kita hanya melakukan pemahaman. Ini adalah sekian partai politik, ya. Nah, kita edukasi partai politik terkait dengan undang-undang pemilu. Karena kan nanti akan berjalan pemilu 2024. Jadi itu jawabannya. Baik, perkenalkan nama saya Maya Kristiani dari jurusan IPSD semester 2. Nah, pertanyaan saya, sudah sejauh mana Bawaslu mengawasi pemilu? Sudah sejauh mana? Sejauh mana? Ya, Bawaslu kalau ditanya sejauh mana mengawasi pemilu, pemilu ini kan sudah mulai, sudah running tahapannya. Iya, mulai kapan? Ya, mulai kapan? Ada yang tahu? Mulai kapan? Ya, sejak lahirnya PKPU 3 2020, artinya sudah berjalan tahun kemarin, ya, karena pemilu itu tahapannya 30 bulan. Kalau ditanya sudah sejauh mana, berarti kita berbicara terkait dengan tahapan. Saat ini tahapan pemilu itu ada 3. Tahapan pemungutan data pemilih, ya, kemudian tahapan verifikasi pencalonan DPD, kedua DPD, yang ketiga ini verfak. Verfak ini verifikasi faktual partai politik untuk satu partai politik tertentu. Nah, saat ini kita yang menjalani ini sekarang kita berjalan tahapan ini bersama. Nah, untuk data pemilih ini pada prinsipnya mengakhir data pemilih. Makanya saya tanya tadi, ya kan? Nah, syarat untuk menggunakan hak pilihnya, maka dia harus terdaftar sebagai DPT. Nah, syarat untuk terdaftar sebagai DPT, maka dia harus warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 17 tahun. Jadi bukan berarti 17 tahun sudah menikah ya. Tapi sudah bisa menggunakan pilih. Ya itu. Nah, ketika sudah berusia 17 tahun, maka pastikan terdaftar di dalam daftar pemilih. Nah, salah satunya ini sekarang tahapannya. Makanya tahapan DPT itu kan tahapan daftar pemilih ada tahapan sinkronisasi data. Kemudian kemarin kita udah tahapan yang namanya coklit. Coklit itu mencocokkan dalam demikian. Jadi teman-teman KPU datang ke rumahnya masing-masing. Jadi kayak namanya siapa? Fadila didatangi di rumahnya. Ternyata Fadila itu nggak ada di sana.
Kan ditanya sama mamanya, ini Fadila mana ini? Oh lagi kuliah di UBT, gitu kan. Nah nanti teman-teman akan mendata di situ. Oh ternyata yang masuk memilih bapaknya, ibunya, saudara ya. Nah saudara itu kan seperti kayak Maya tadi kan didatangi nanti di kerajaan itu ada petugas yang datang. Dia akan melakukan list data. Dia akan datang ini siapa ini namanya nih. Terus keluarganya ada yang nggak ada. Misalkan kalau dideteksi Mayanya kemana? Mayanya ke Tarakan lagi kuliah. Nah, terus kira-kira 20 hari ini kembali apa enggak? Nah itu nanti akan dilaporkan itu. Apakah nanti Maya ini dibuatkan daftar pemilihnya di sana di Krayan atau ya dia memilihnya di Tarakan. Nah kalau memilihnya di tempat yang berbeda, maka hak suaranya juga berbeda, nggak bisa full. Gitu kan mempengaruhi. Misalkan mau memilih di sini atau memilih di sini, maka dia harus kategori DPTB. DPTB harus masuk dulu sebagai DPT di tempat awalnya. Karena banyak mahasiswa dari luar ya, dari Krayan, dari Mensalong ya. Nah, ini ketika dia masuk DPT dulu ditetapkan. Nah, ketika dia sudah masuk, baru dia bisa memilih. Dia bisa ngurus pindah memilih namanya, form A5. Nah, nanti alasannya apa? Alasannya karena kuliah, ya kan? Tidak memungkinkan untuk pulang ke Krayan. Karena faktor transportasi mahal, yang kedua juga transportasinya agak sulit ya, harus pakai pesawat ya rayanya. Nah, yang tiga tidak memilih. Nanti tinggal ketika Maya itu memilih di sini, sama Fadila itu memilih di sini, maka dia tidak bisa menggunakan seluruh hak suaranya. Kalau umumnya kan kita mendapat 5 surat suara tuh, surat suara untuk presiden dan wakil presiden, terus DPD, yang ketiga itu DPR RI, terus DPRD provinsi, baru DPRD kabupaten kota. Nah nanti kalian yang lintas kabupaten itu tidak bisa, mungkin hanya dapat 2 surat suara, gitu. DPD dengan presiden yang tingkat provinsi. Nah, tidak bisa memilih yang DPRD kabupaten kota maupun DPRD provinsi. Jadi itu nanti akan menentukan suara yang bisa dipilih. Nah, makanya kalau bicara sejauh mana agak panjang kita bicaranya ini. Mungkin enaknya sambil kopi malam hari gitu ya. Nah, kalau sekarang kan saya nggak boleh, tapi kalau teman-teman mau minum, saya bisa minta tolong berapa minum air. Yang bisa kopi sama teh. Kalau yang lainnya kan. Jadi gitu. Jadi kita mengawasi itu setiap tahapan. Tahapan tahapan kemudian pembentukan DPD, ya kita terjun langsung ke lapangan, mengawasi teman-teman KPU itu dan jajarannya, betul nggak dia datang untuk memverifikasi secara faktual pendukung dari bakal calon A. Nah, jadi diawasi. Selain berkoordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kapolres dan di Tamal, kemudian seluruh perguruan tinggi, kemudian BNN dan semua termasuk pemerintah kota, kita koordinasi. Itu termasuk citra pentingnya Bawaslu. Jadi begitu. Ya. Perkenalkan, nama saya Mariana, jurusan PGSD Sistem. Jadi pertanyaan saya, apakah hadirnya Bawaslu menjadikan peningkatan pelanggaran dan kecurangan semakin merendah? Dan jikalau pelanggaran tersebut meningkat, tindakan apakah yang Bawaslu lakukan? Ini meningkatnya pelanggaran dengan hadirnya Bawaslu, pelanggarannya meningkat gitu ya? Merendah. Pelanggaran Pelanggarannya itu merendah. Oh. Adanya Bawaslu. Pertanyaannya kemudian tanpa Bawaslu pelanggaran terjadi apa enggak? Ya kan? Ya. Yang nggak bagus nih. Kalau mau bicara eksistensi Bawaslu terkait dengan pemilu, maka kita harus belajar sejarahnya Bawaslu. Dan itu panjang sekali, kira-kira 3 jam lah ya kan? Karena Bawaslu sebelum dibentuk namanya Panwaslu. Nah sebelum Panwaslu namanya Panwaslu. Ya,
Nah, Panwaslah itu dulunya dibentuk oleh teman-teman KPU. Ya. Jadi dulu Panwaslah itu di bawahnya KPU, sejarahnya begitu. Nah, kemudian untuk menjaga independensi daripada kepemiluan dan independensi daripada lembaga, maka dibutuhkanlah pengawas yang independen. Kalau dia tidak independen pengawas itu, maka hasil pengawasannya itu akan lemah. Maka dia terpisah. Akhirlah yang namanya Bawaslu. Gitu. Nah, ketika dia menjadi Bawaslu, maka otomatis akan memberikan dampak signifikan pada setiap pelanggaran yang terjadi. Di antaranya itu, kalau kita yang pertama ya, yang namanya pelanggaran pemilu itu kan macam-macam. Satu, ada yang namanya pelanggaran netralitas ASN. Kalau by data sejak 2015, kemudian Bill Wali 2019, sampai 2020 Bill, maka dia ada penurunan. Itu Bill Wali itu 2000 netralitas ASN itu ada 3. Kemudian pemilu 2019 itu ada 2. Pilgub dia tinggal 1. Artinya kan kalau secara kuantitas pelanggaran maka dia terjadi penurunan pelanggaran. Nah, belum lagi kalau untuk pelanggaran pidana pemilu. Nah, dengan adanya Bawaslu otomatis dia mengurangi bentuk-bentuk pelanggarannya, meskipun pelanggaran itu masih ada, tapi setidaknya secara kuantitas itu sudah mulai berkurang. Nah, kita harapkan dengan kehadirannya Bawaslu itu bukan saja meminimalisir, tetapi juga tidak ada sama sekali pelanggaran. Nah, kita di Bawaslu kan ada desainnya itu ada pengawasan, pencegahan dan penindakan. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Aini, jurusan PGSD semester 2. Pertanyaannya, bila mana di dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, tindakan apa yang harus Bawaslu lakukan? Terus pertanyaan kedua? Kenalkan nama saya. Bagaimana Bawaslu memastikan tidak ada pelanggaran dalam pemilu dan bagaimana upaya Bawaslu dapat meminimalisir? Ini sudah dijawab tadi. Baik, kenalkan nama saya Raju dari jurusan PGSD. Nah, pertanyaannya, mengapa pemerintah butuh Bawaslu? Kenapa pemerintah membentuk Bawaslu? Paling berat apa yang kayaknya? Sudah itu aja. Pertanyaan pertama, apabila terjadi pelanggaran bagaimana tindakan Bawaslu ya? Apa yang dilakukan Bawaslu? Ya, ditindaklanjuti. Nah, mekanisme pelanggaran itu namanya mekanisme penanganan pelanggaran. Nah, mekanisme penanganan pelanggaran itu yang pertama kita kalau dia laporan, ya kan, maka dia diregistrasi terlebih dahulu. Habis itu melakukan kajian awal, klarifikasi. Setelah itu ada kajian baru dewan untuk menentukan jenis pelanggarannya. Kalau dia temuan, sama langsung diklarifikasi, baru dapat kajian itu untuk menentukan jenis pelanggarannya. Kalau dia untuk pelanggaran yang pidana, maka dia akan dilanjut di sentra gakumdu. Ya, sentra gakumdu itu badan yang terdiri antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Itu kalau ada pelanggarannya. Karena pelanggaran pemilu itu kan ada 3, kode etik, administrasi dan pidana pemilu tadi ya. Nah, terus pertanyaannya Pak Andi tadi apa tadi? Bagaimana Bawaslu memastikan tidak ada pelanggaran dalam pemilu? Memastikan tidak ada pelanggaran pemilu, mungkin lebih tepatnya lebih kepada upaya pencegahan. Tadi kita sudah melakukan sosialisasi partisipatif, Bawaslu berusukan, kemudian debat pelajar, debat mahasiswa. Pada prinsipnya itu semua adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung, di mana Bawaslu turun secara rumput dia memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat. Nah, terus tadi pertanyaannya Raju, kenapa pemerintah membentuk Bawaslu gitu kan? Kalau nggak ada Bawaslu, maka nggak ada pengawas. Kalau nggak ada pengawas, maka tidak ada yang akan melegitimasi hasil pemilu. Saya kira gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mewawancarai pihak dari KPU. Waktu dan tempatnya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Fitrian, anggota KPU Kota Tarakan, Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia.
Teman-teman mahasiswa ini ada yang pertama kali memilih nggak? Maksudnya Ada. sudah pernah memilih nggak? Belum. Belum ada sama sekali kan? Belum. Nah, berarti kategorinya kalian ini adalah pemilih pemula, pemilih yang baru pertama kali datang ke TPS di tahun 2024 di tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, kira-kira teman-teman ini sudah terdaftar sebagai pemilih apa belum? Belum. Belum, harus dicek dulu di. Iya, dicek dulu. Ya, sudah dicek. Belum. Siapa yang belum? Oh iya. Ini enggak, ini yang di depan sudah dicek belum? Sudah terdaftar apa pemilih? Cek di JPT online ya. Nah, itu kalau misalnya kendalanya ya kalian kalau tidak terdaftar sebagai pemilih itu sebenarnya kendala gitu. Untungnya ditangani kondisi geografisnya ya enak aja kalau misalnya contohnya kalau mau ngecek terdaftar pemilih atau enggak kan bisa lewat online gitu kan. Sedangkan akses internet di sini kan aman-aman saja. Berbeda mungkin di daerah Malinau. Ada dari Malinau sini? Ada. Dari mana? Kunjungan? Malinau Barat. Malinau Barat masih ada akses ya internet ya. Tapi kalau udah ke Dadalian, Kunjungan, agak susah. Tapi kalau Tarakan yang ditanya kondisi geografis tadi ya, alhamdulillah Tarakan ini yang paling jauh paling di Jawa Laut, ya kan? Atau yang pulau tersendiri yaitu Pulau Sadau gitu kan. Nah itu kan daerah-daerah terjauh tapi semuanya masih bisa diakses lah. Tarakan Pulau Sadau itu kan paling cuma 2 menit aja apa gitu kan. Selain itu tidak ada wilayah Tarakan yang sudah diakses. Yang penting teman-teman ini terdaftar sebagai pemilih dulu, gitu kan. Tuh kendalanya kalau misalnya tidak terdata itu menjadi PR kami sebenarnya mahasiswa. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara KPU menangani tentang serangan pajak? Serangan pajak itu kan money politik ya, money politik sebenarnya tidak boleh, gitu kan. Contohnya di suatu daerah misalnya, ya kan, ada orang terpilih ya gara-gara dia money politik gitu kan, ya kan? Dan orang-orang di daerah tersebut sangat senang sekali ada money politik di daerah politik. Tapi setelah terpilih orang tersebut dan pemilunya berakhir, ternyata selama 5 tahun di daerah tersebut tidak diapa-apain gitu kan. Ya, ibaratnya yang pelaku-pelaku money politik itu misalnya anggota dewan kah atau bupati wali kota, dia udah merasa membayar warga di awal. Jadi selama 5 tahun tidak ada pembangunan di situ, tidak diperhatikan warganya. Ada beberapa kasus kayak gitu. Itu adalah contoh korban dari money politik. Calon ini merasa sudah 5 tahun sudah membayar sekian uang kepada masyarakat, ya, dia merasa sudah keluar banyak. Ketika sudah terpilih, ya ingin mengumpul modal lagi dong, dan tidak memperhatikan masyarakat yang sudah ada. Siapa yang menderita kalau begitu? Warga masyarakat yang tidak tersentuh pembangunan selama 5 tahun. Nanti trennya begitu juga ketika sudah masuk 5 tahun, ya, masuk lagi, agenda lagi, ya ternyata polanya sama lagi. Nah sebenarnya untuk money politik ini juga tidak hanya berada di KPU mensosialisasikan agar masyarakat juga anti terhadap money politik, tapi juga lembaga kami, mitra kami di Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, mereka juga lebih berperan terhadap money politik. Bahkan mereka bisa melakukan tindakan hukum terkait money politik. Ya, kalau kami hanya sekedar sosialisasi dan memberikan pemilih, ya, memberikan himbauan kepada masyarakat, tapi tidak bisa melakukan tindakan. Yang harusnya melakukan tindakan secara resmi dan secara legal adalah Badan Pengawas Pemilu, karena mereka ada ibaratnya itu ada mitra Gakumdu. Gakumdu terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan dari kejaksaan yang akan melakukan tindakan pidana terhadap pelaku. Tapi kalau kami menurut kami money politik tidak baik dan tidak benar, dan jangan sampai masyarakat tertipu terhadap money politik. Ya, jangan sampai ya cuma 5 menit atau 1 hari mendapatkan kesenangan, mendapatkan duit, tapi menyesal selama 5 tahun. Tidak diperhatikan oleh para pelaku money politik ketika mereka terpilih. Apa saja wewenang KPU dalam pemilihan? Banyak. Wewenangnya kami ya. Pemilu itu kan tidak 14 Februari itu tidak hadir begitu saja. Pada satu hari itu langsung pemilu tidak. Ada tahapannya dan prosesnya. Prosesnya itu sudah dimulai sejak bulan Agustus bulan Juli tahun 2022. Ya, sekitar 8 bulan yang lalu. Kita udah mulai tahapannya. Banyak yang kita laksanakan. Ya, termasuk dalam hal peraturannya dulu, ya kita buat dulu, terus bagaimana kita menerima pendaftaran partai politik, ya, karena mereka otomatis sebagai peserta pemilu, ya. Nah, kita terima pendaftarannya, kemudian ada proses verifikasi, kemudian
kita membentuk lembaga kita di tingkat kecamatan dan kelurahan, pada level kita yang panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara. Ya. Bahkan ada itu mahasiswa angkatan kalian itu ada yang jadi penyelenggara pemilu, jadi fakultas hukum. Masih di semester 2 juga di fakultas hukum dia sudah jadi penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan. Namanya Musdalifah. Kalau mungkin teman-teman tahu, anak Spekok jadi ya. Kenal ya? Nah itu dia sudah jadi penyelenggara. Nah itu termasuk kewenangan KPU untuk dalam membentuk pada level tingkat. Nah terus di bawah kelurahan lagi ada kemarin namanya Pantarlih ya, dalam hal untuk melakukan tindak melakukan kegiatan pemutahiran data. Ya, nanti seterusnya ada bagaimana mengatur regulasi terhadap kampanye partai politik, kemudian bagaimana untuk perhitungan dan pemungutan suara di TPS, itu kewenangan kita semua. Termasuk nanti ketika sudah selesai pada tanggal 14 Februari kita rekapitulasi, ya, siapa-siapa saja yang terpilih itu juga. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak peran KPU dalam mensosialisasikan kepada kaum generasi milenial sebelum kegiatan pemilkada ini dilakukan? Peran KPU dalam sosialisasi. Nah, peran KPU dalam sosialisasi itu banyak sebenarnya, tapi sebanyak-banyaknya KPU melakukan sosialisasi, tapi kalau tidak ada masyarakat yang ikut membantu KPU melaksanakan sosialisasi juga percuma. Ya kan, kami hanya lembaga yang melaksanakan pemilu. Tapi saya dibatasi tenaga, waktu, dan pikiran dalam hal sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat. Nah, kami butuh bantuan masyarakat lagi, ya, termasuk teman-teman ini. Bagaimana peran sertanya dalam menginformasikan hal-hal atau tugas ini kepada teman sebayanya atau tetangganya di rumah. Ya. Bukan dong kepada tetangganya, temannya yang mungkin tidak hadir di sini, teman nongkrongnya, teman sebayanya, teman nonton filmnya, ya teman kencannya gitu kan, kasih tahu gitu kan pada tetangganya ya bahwa ada pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari, silakan datang ke TPS dan pastikan sudah terdata sebagai pemilih gitu kan. Nah teman-teman ini juga kalau misalnya namanya mahasiswa ya, kalau namanya mahasiswa itu kan agen perubahan gitu kan, agen change gitu katanya gitu kan, tapi nggak tahu apakah benar-benar sebagai agen perubahan gitu kan. Nah sebenarnya juga turut serta bisa mensosialisasikan. Contoh mudahnya aja, silakan follow akun sosial media KPU Tarakan aja, di Instagram aja, ya kan. Baru share aja postingan, ya nggak usah lah semua postingan itu di share, ya nanti jadi spam aja ya, spam nanti ya sekali-sekali aja lah gitu kan. Nah itu sudah turut serta dalam mensosialisasikan kegiatan di KPU. Ada yang sudah follow nggak? Ya Pak, Instagram, TikTok? Ya, silakan di follow ya. Nanti sering kok kami muncul di situ ya anggota KPU ya. Itu Strategi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk merangkul kaum disabilitas untuk ikut berperan aktif dalam pemilu, dan apa saja harapan KPU sendiri untuk pemilu di tahun 2024? disabilitas ya. Nah, kalau disabilitas kita itu juga memprioritaskan teman-teman yang difabel untuk datang ke TPS ya. Salah satu contoh, kami juga menyediakan surat suara bagi mereka yang tunanetra. Nanti ada surat suara khusus tuh, ya, pakai huruf braille. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita memiliki TPS itu bisa diakses semua kalangan, termasuk disabilitas. Ya. Itu juga saya sudah prioritaskan kepada PPS nanti untuk merekrut KPPS yang bisa membuat TPS itu yang mudah diakses. Ya, terutama mereka-mereka yang disabilitas, karena memang agak sulit. Para penyandang disabilitas setiap tahunnya dan setiap 5 tahun itu datang ke TPS karena ya kendalanya TPS itu susah diakses. Saya merasakan itu. Dan yang ketiga adalah kami ketika nanti biasanya 3 bulan sebelum pemilihan kita ada pembentukan relawan demokrasi. Teman-teman bisa nanti mendaftar ikut seleksi ya menjadi tim dari KPU. Ya, kalau pernah lihat di tahun 2020 kita ada pilkada, saya ada tim namanya relawan demokrasi. Nah, salah satu sasaran, jadi di relawan demokrasi itu ada ibaratnya klasifikasi target sosialisasi. Nah, dia adalah pemilih pemula, ada pemilih muda, ada pemilih komunitas, dan ada satu yang penting yaitu pemilih disabilitas. Targetnya kepada teman-teman disabilitas. Ya, biasanya kita kerjasama dengan SLB, kemudian kerjasama dengan aktif
disabilitas itu memang ada yang mereka memang disabilitas, ya. Mohon maaf, ada salah satu relawan kami namanya Herunisa, dia itu difabel. Kebetulan dia tunawicara, dia tidak bisa berbicara pakai bahasa isyarat, tapi dia aktif sekali menjadi relawan. Nah, itu salah satu prioritas kami bagaimana untuk disabilitas, disabilitas. Apakah ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan kepada anak muda, terutama pemula, untuk bisa menggunakan hak suara agar tidak golput? Yang tidak golput. Kebanyakan ya anak-anak muda ini ya dalam memilih ya, biasanya kalau agak malas tuh datang ke TPS kalau tidak ada pancingannya. Pancingan itu macam-macam tuh, misalnya berupa duit gitu kan. Nah, berharap juga di money politik, tapi jangan seperti itu gitu kan. Yang kedua, karena disuruh sama orang tuanya, ya kan. Orang tuanya milih apa, anaknya juga milih siapa gitu kan. Sama-sama bedanya dengan orang tua. Biasa diarahkan sama orang tua. Nah, dan biasanya orang tuanya dapat duit tuh, anaknya enggak gitu kan. Anak dua. Nah, bagaimana caranya ya agar tidak seperti itu lagi? Ya mulai dari kalian lagi. Ketika nanti ada pemilu, ya tolonglah ada peluang untuk money politik, tolong jangan dilaksanakan atau dilakukan. Kasih pemahaman. Bagaimana sih caranya kita mendengar atau memilih yang baik itu? Ya, yang pertama lihat rekodnya, ya kan? Selama memimpin, ya, ataupun sebelum memimpin dia track recordnya seperti apa. Sekarang kan mudah ya mencari informasi tentang pasangan calon, orang-orang yang saat ini berkecimpung di dunia politik. Kan udah banyak tuh persebaran di mana-mana, ya kan? Kalau kalian nonton berita di televisi atau melihat sosial media, ya ada banyak tokoh-tokoh yang sudah mulai bermunculan, ya ingin mendeklarasikan sebagai presiden atau wakil presiden, anggota DPR dan macam-macam, ya kan? Termasuk di lokal juga ditarakan juga nih, ya. Ya tanya tetangga, tanya orang tua, ya. Kalian pernah sih nanya sama orang tua kalian kenapa kalian disuruh milih orang ini gitu kan? Pernah nggak ditanya? Gitu. Pasti nggak pernah kan? Padahal disuruh aja gitu kan. Tapi dan kalian tuh mau aja diberitahu orang tua. Padahal kita nggak tahu ini siapa. Syukur-syukur gitu kan. Dia adalah saudara yang kalian kenal. Misalnya dia ini calon ya. Ya kalian kenal dia mungkin baik, dia mungkin bisa nih sebagai duduk sebagai anggota dewan ataupun sebagai sebagai orang yang layak duduk di DPR. Itu pilihan dari kalian sendiri. Silakan. Itu dari pemahaman dari teman-teman sendiri. Jangan terbuai dengan gara-gara duit semata gitu kan. Ya, gara-gara uang 200.000, 300.000 mau pilih. Itu saya seperti kata-kata itu money politik ya. Jangan sampai nanti kalian dilupakan ketika mereka sudah terpilih. Tapi yang paling penting adalah ya teman-teman ini, apalagi mahasiswa, yang penting lulus kuliah dulu gitu kan. Nah, itu yang penting gitu kan. Urusan politik itu tentu jadi begini teman-teman, gampang kok bagaimana menilai apakah orang-orang itu peduli atau tidak sama sekalian gitu kan. Lihat saja visi dan misinya, ya kan? Ya kan? Kalau saya mau tanya nih teman-teman, yang kalau udah kuliah pasti udah pernah SMA ya? Iya. Waktu kalian sekolah, kecuali yang swasta lah ya, yang sekolah negeri, ya gratis nggak? Gratis. Gratis ya, yang negeri ya. Kalau kalian sakit, punya BPJS, ya kan? Punya KIS ya, kartu Indonesia Sehat ya. Ketika ke rumah sakit ke praktek, gratis nggak? Hah? Ada yang nggak? Kok bisa? Nggak punya BPJS kali-kali ya? Kalau BPJS pasti gratis. Nah, pasti gratis ya kalau BPJS ya, walaupun bayar iuran tiap bulannya, tapi sebenarnya ya iuran ketika kalian berobat kan lebih dari iuran yang kalian bayar per bulan gitu kan, lagi obat. Nah itu kan berdasarkan keputusan politik ya, semuanya yang terjadi ya. Setiap segi kehidupan ini kan berdasarkan keputusan politik. Jalan bisa bagus tuh gara-gara kalian memilih pemimpin di daerah kalian, ya, jalanan yang lubang-lubang atau jalan yang mulus gitu kan, ya kan, jalan yang jelek itu kan berdasarkan keputusan politik gitu kan. Jadi ya dari setiap segi kehidupan ini ya
tapi tetap menjadi pemilih yang kritis. Caranya ya, karena statusnya mahasiswa, bisa mencari informasi, bisa mencari menggali ya, siapa-siapa saja yang layak untuk dan inilah yang menurut Anda layak untuk dipilih, baik itu sekedar figur ataupun partai politik yang menurut kalian layak. Dan jangan disebut-sebutkan. Ya, biasanya sih ya, tapi terjadi juga sih kadang-kadang mahasiswa kan. Ini saya yakin nih mulai PGSD juga antara dua nih, memang benar-benar mau jadi guru, atau memang tidak lolos SNMPTN tadi, ya kan? Mau ngambil ekonomi, tahu-tahu yang pilihan dua, ya ada juga yang kayak gini, gitu kan? Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian kuliah dulu, banggakan dulu orang tua atau kakak dan keluarga. Landaskan Pancasila. Pertanyaan yang pertama, Bang, menurut Abang sejauh mana kualitas demokrasi yang ada di Kota Tarakan? Terus apakah program kerja Abang selaras dengan partisipasi masyarakat sekitar? Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kualitas demokrasi di Kota Tarakan atau dimanapun, maka yang pertama yang harus kita lihat itu adalah seberapa besar partisipasi masyarakat di dalam setiap pemilu. Karena kan demokrasi itu yaitu tadi, bahwa apa sih sebenarnya demokrasi itu? Saya pikir teman-teman sudah pasti mengerti. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kualitas demokrasi di Kota Tarakan, maka pertama yang harus dilihat seberapa besar partisipasi masyarakat dalam setiap pemilu. Itu. Kalau partisipasi masyarakat tinggi, artinya demokrasi kita itu sudah mulai membaik. Artinya banyak masyarakat kita yang sadar bahwa sadar bahwa proses demokrasi yang terjadi di bangsa ini itu menjadi penentu bagaimana bangsa ini kemudian bisa maju. Begitu juga kalau kita berbicara Tarakan. Nah, kalau pertanyaannya apakah kemudian program kerja saya di partai politik saya pada saat ini selaras dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat di dalam di dalam peningkatan demokrasi kita hari ini, maka memang ya tugas kami di partai politik yaitu tadi menyadarkan masyarakat, dan program-program penyadaran, program-program peningkatan partisipasi itu tentu masif kami lakukan. Ya, kita bahkan sampai turun ke grassroots gitu kan, kita turun ke akar-akar rumput masyarakat lapisan paling bawah sekalipun, ya dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita harus memiliki kesadaran demokrasi. Seperti itu. Kira-kira begitu. Kalau konkretnya programnya tentu banyak, tapi kira-kira gambaran dari semua kegiatan-kegiatan saya di partai dalam rangka untuk peningkatan partisipasi demokrasi di masyarakat, kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Begitu kira-kira. Selanjutnya, apakah negara Indonesia saat ini sudah dapat dikatakan sebagai negara demokratis atau belum? Kalau itu pertanyaannya, ya saya sulit juga menjawabnya, tetapi ya kalau kita melihat realita yang terjadi per hari ini memang masih menyisakan begitu banyak catatan-catatan demokrasi di bangsa kita pada saat ini. Tetapi bagi saya itu menjadi PR buat kita, bahwa ini mungkin tantangan demokrasi. Ya, catatan-catatan demokrasi kita hari ini itu menjadi tantangan demokrasi yang harus kemudian dijawab oleh kita.
apalagi hari ini kita yang yang aktif di dalam partai politik misalkan, teman-teman yang hari ini menjadi agen of change sebagai mahasiswa, agen perubahan, tentu juga peran-peran kita menjadi sangat penting. Nah, kalau kemudian tadi pertanyaannya apakah bangsa Indonesia per hari ini itu sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi yang apakah sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi atau belum? Saya pikir sudah, tapi memang masih begitu banyak menyisakan catatan-catatan, dan itu menjadi tantangan buat kita semua agar demokrasi di Indonesia itu semakin maju. Pertanyaan selanjutnya, apakah di dalam partai politik itu identitas seseorang itu penting? Kalau penting, tolong abang berikan penjelasannya. Kalau tidak penting juga berikan penjelasannya. Identitas dalam hal apa? Dalam hal diri seseorang. Iya, identitas menjadi penting kalau kita berbicara tentang itu menjadi, Kenalan seseorang gitu. iya, itu menjadi penting. Identitas diri itu menjadi penting, dan itu juga menjadi salah satu hal yang harus menjadi nilai pertimbangan kita begitu. Penting, bagi saya penting. Bagaimana melaksanakan pembangunan demokrasi di Indonesia agar bisa lebih baik dari yang sebelumnya? Meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia tidak turut serta dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Demokrasi itu adalah PR kita bersama. Siapapun dia, ketika kita adalah rakyat Indonesia, maka kita harus menanamkan nilai-nilai demokrasi itu dari diri kita. Ketika ada rakyat Indonesia yang kemudian dia sudah tidak mau lagi peduli terhadap nilai-nilai demokrasi itu, maka ya itu menjadi salah satu pertanda bangsa kita ini pertanda kemunduran begitu. Nah, oleh karena itu hal yang menjadi penting yang harus kita lakukan itu tadi, kita harus harus menumbuhkan kesadaran, terutama dimulai dari kaum-kaum terdidik, kaum-kaum terpelajar seperti kita ini. Kita yang harus menjadi motor penggerak untuk kemudian membangkitkan kesadaran, ya kan? Kadang-kadang kan kita lupa bahwa demokrasi itu is very important for ourselves, ya kan? Nah, kalau itu tidak kita tanamkan di dalam diri kita, dan kita tidak memulai untuk melakukan sebagai motor untuk melakukan gerakan-gerakan pembaharuan terhadap nilai demokrasi itu, maka kita akan mengalami kemunduran. Maka itu kata kuncinya. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Menurut Abang, bagaimana cara menerapkan budaya demokrasi di lingkungan masyarakat? Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan, itu menarik. Budaya yang bisa kita, ya, artinya kan bahwa penerapan nilai demokrasi itu kan sebenarnya sudah tersistem ya sampai ke akar rumput, bahkan di dalam keluarga kita sekalipun, ya kan? Nah, maka karena prakteknya itu menjadi bagian dari kehidupan kita dari segala tingkatan begitu kan, maka ya penerapan nilainya harus kita mulai. Contoh kasus misalkan ya, ketika kita dulu di sekolah, ya kan, di kelas, ya kan, di kelas itu kan kalau tidak ada nilai demokrasi yang kita tanamkan, apa yang terjadi? Itu contoh kecil, ya kan, di dalam rumah kita misalnya, banyak hal lah, misal di lingkungan kita dan seterusnya. Maka penerapan nilai itu menjadi penting, dan bagaimana, apa yang harus kita lakukan, itu lagi saya katakan bahwa kita yang harus menumbuhkan kesadaran itu, ya kan? Dari hal-hal terkecil. Kita kan kalau kita melihat hal-hal besar, itu kan sebenarnya akar dari problemnya itu kan adalah dari permasalahan-permasalahan kecil yang kita tidak mau peduli terhadap persoalan-persoalan itu. Maka kalau saya, bagaimana caranya? Mari kita mulai dari hal-hal yang terkecil di dalam diri kita, di lingkungan kita. Hari ini apa yang kita lakukan di lingkungan kelas, di lingkungan rumah, di lingkungan lingkungan rumah kita ya, di dalam rumah, di luar rumah gitu kan, dan seterusnya sampai seterusnya. Karena kan banyak perubahan itu sebenarnya bukan dimulai dari sesuatu yang besar,
Tetapi perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil. Kan banyak. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Purnia Tarakan dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin mewawancari Abang seputaran tema demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Nah, alangkah baiknya Abang perkenalan diri terlebih dahulu nih. Oke, baik, perkenalkan ya, nama saya Arjo Solaika. Kalau di kalangan teman-teman itu, atau kalau di circle saya itu, kalau adik-adik saya biasa panggil saya Kak Jo ya. Saya kalau di partai politik, saya hari ini aktif di Partai Amanat Nasional Kota Tarakan, dan jabatan saya adalah Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Tarakan. Terima kasih. Provinsinya tidak juga kunjung berubah. Akhirnya dia perkecil mimpinya untuk merubah kabupatennya saja, kotanya. Dalam perjalanan waktu, kotanya juga tidak kunjung berubah. Akhirnya dia persempit lagi, dia rubah kota, dia rubah kecamatannya, nggak berubah juga. Dia rubah kelurahannya, nggak berubah juga. Dia rubah RT-nya, nggak berubah juga. Kalau aku mau rubah keluarga di rumah juga nggak bisa berubah. Akhirnya dia persempit, kalau aku rubah diriku dulu. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa perubahan itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil, dan itu adalah diri kita. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, jikalau seandainya Abang terpilih menjadi ketua, Amin. langkah atau tindakan apa yang Abang lakukan untuk masyarakat? Tentu banyak hal ya. Artinya bahwa saya harus mengembalikan itu dari diri saya sendiri. Bahwa apa yang menggerakkan hati saya hari ini berada di partai politik. Itu dulu. Karena kan Rasulullah itu kan bilang, kalau saya boleh mengutip, ya kan, inna a'malu binniyat fa innama likulli imri'in ma nawa, ya kan. Segala sesuatu itu kan tergantung pada niatnya. Kalau ada seseorang yang dia berhijrah karena ingin mendapatkan wanita yang dia cintai, maka dia pasti akan dapatkan, ya kan? Barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia, pasti dia dapatkan. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang berhijrah karena dia ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya, maka dia pasti akan mendapatkan. Artinya kekuatan niat itu luar biasa. Maka memang saya ketika itu yang ditanyakan itu panjang sebenarnya. Tapi kalau saya coba persempit, pertama yang harus saya mulai adalah dari niat saya. Ketika niat saya ingin berpolitik itu sebenarnya yang melatar belakanginya ya karena perjalanan hidup. Begitu. Perjalanan hidup yang mengantarkan saya bahwa kita harus sadar, mulai kita tidur sampai kita tidur kembali, semua kehidupan kita itu diatur oleh politik. Apapun yang menjadi keputusan penting di bangsa kita ini, itu diputuskan oleh keputusan politik. Hari ini coba kita bisa lihatlah apa yang terjadi pada hari ini. Kita ribut, teman-teman demo dan lain sebagainya, ya kan? Itu kan dampak dari keputusan politik. Bahwa keputusan politik itu menjadi sangat penting. Nah, karena itulah yang membuat saya ingin terjun ke politik, karena saya punya keyakinan negara kita ini bisa diatur oleh politik. Orang susah, politik. Orang masyarakat kita yang sulit, kesulitan sekolah, pendidikan dan lain sebagainya, itu semua diputuskan oleh keputusan politik. Karena itu yang memotivasi saya kenapa saya harus terjun ke politik. Baik Bang, kita ke pertanyaan yang terakhir. Apakah ada pesan khusus yang Abang ingin sampaikan kepada anak muda zaman sekarang agar dapat berkontribusi dalam demokrasi saat ini? Oke. Ya artinya bahwa kalau saya mengutip kata-kata Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu sahabat Rasulullah, beliau itu pernah bilang bahwa kuntu idza a'dolani amrun istada'aitu syabab. Ketika aku mengalami kebuntuan kata Umar bin Khattab, maka yang kupanggil adalah anak-anak muda. Kenapa begitu? Karena Umar bin Khattab menyadari betul bahwa anak muda itu adalah solusi dari setiap kebuntuan.
karena anak muda adalah generasi harapan bangsa tentunya, maka memang yang harus kita sadarkan adalah pemuda itu harus menyadari bahwa tanggung jawabnya besok itu begitu luar biasa. Maka pesan saya adalah pertama, ya kita tidak boleh apatis, ya kita tidak boleh tidak peduli terhadap apapun yang menjadi persoalan kemanusiaan, persoalan sosial, persoalan politik dan lain sebagainya. Karena kalau kita menyadarkan diri kita bahwa semua hal-hal yang saya sebutkan itu penting, karena itu menyangkut mengenai dan beberapa hal itulah yang menjadi penentu kesejahteraan, penentu kemajuan bangsa kita, maka kita pasti akan mempersiapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang menjadi tantangan bangsa kita besok. Oleh karena itu harapan saya yang paling penting tadi, pemuda harus sadar, pemuda tidak boleh tidak peduli, pemuda harus ambil bagian.